Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang terdiri dari Ges Mulyadi, Krishna Hanjar, William Abraham Marsi Berlian, dan Nugroho Adi Siswanto Soekarno akan membawakan materi Knowledge Management and Learning for Innovation. Ini kami sarikan dari referensi Ahmad Pervaiz, K. et al., Innovation Management 2010, dan Powell Walter, W. E. L., The Knowledge Economy 2004. Oke. Untuk sesi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, Ges Mulyadi. Oke. Bagian pertama, kita akan mengulas terkait dengan ekonomi berbasis pengetahuan. Di sini saya ambil dua definisi sebagai pembanding. Definisi pertama dibawakan oleh Powell, itu beliau menekankan pada konsep produksi dan jasa itu didasarkan pada kegiatan padat pengetahuan. Dari definisi kedua, itu yang dibawakan oleh Kimpler, konsepnya ditekan pada perekonomian lebih banyak bergantung pada pengetahuan, informasi, kemajuan teknologi, dan keterampilan yang tinggi. Itu sebenarnya senada dengan definisi pertama. Secara konsep umum, kalau diglobalkan, konsepnya bertumbuh pada kecerdasan manusia sebagai mesin utama pembangunan ekonomi. Oke. Sebelum revolusi pengetahuan itu diawali dari revolusi industri sebagai cikal bakalnya. Itu fokus bisnisnya itu dicirikan dari penggunaan mesin dan teknologi baru. Itu contohnya mesin tenaga uap dalam pengelolaan tekstil. Kemudian bergeser menjadi revolusi produktivitas yang dicirikan fokus bisnisnya itu pada penerapan prinsip-prinsip ilmiah manajemen. Ini contohnya itu adalah perkembangan assembly dalam industri otomotif untuk produksi massal mobil. Kemudian yang kita ketahui sekarang menjadi revolusi pengetahuan. Fokus bisnisnya dicirikan dari pemanfaatan pengetahuan, informasi, dan teknologi. Itu contohnya kemajuan IT, mengubah cara kerja yang dari manual menggunakan teknologi, kemudian interaksi sosial menggunakan medsos, dan berbisnis dari konvensional menjadi digital. Oke. Kemudian manajemen pengetahuan itu sebagai penopang ekonomi. Apa yang dimaksud dengan manajemen pengetahuan? Yaitu proses yang memungkinkan perusahaan beradaptasi dan bertahan dalam perubahan lingkungan yang diskontinu. Beradaptasi dan bertahan dalam perubahan lingkungan artinya lingkungan bisnis itu ber, berulang seringkali berubah-ubah dalam baik dari sisi politiknya, dari ekonomi, sosialnya dan seterusnya. Dan itu harus perusahaan harus cepat beradaptasi, menyesuaikan. Discontinue artinya perubahan itu bisa setiap saat berlangsung dan bisa tiba-tiba. Apa manfaat dengan penerapan manajemen pengetahuan untuk mengantisipasi itu? Manfaatnya adalah terjadi peningkatan pengambilan keputusan, kemudian efektivitas pemecahan masalah, efisiensi waktu pengembangan produk, kemudian peningkatan produk dan layanan, termasuk perbaikan pelayanan dan kepuasan pelanggan, kemudian biaya penelitian dan pengembangan jadi lebih rendah, dan tingkat inovasi menjadi lebih tinggi. Yang menjadi elemen pengetahuan sebagai penopang ekonomi itu terdiri dari dua, ada SDM, ada kekayaan intelektual. Kalau SDM itu menunjuk pada atribut pribadi, ya pengetahuan, knowledge, skill, keahlian, kesehatan karyawan itu sendiri. Kalau kekayaan intelektual itu menunjuk kepada properti produk ciptaan intelektual manusia yang itu tidak berwujud. Investasi di SDM itu memiliki dampak besar baik kepada kesejahteraan individu, itu bentuknya bisa kesejahteraan apa karirnya, pendapatannya, dengan dia memiliki kemampuan yang meningkat, skill yang meningkat, dan juga keuntungan kegiatan ekonomi jangka panjang untuk perusahaan. Perlu diperhatikan kalau misalnya perusahaan sudah mau bangkrut, kemudian dia harus mem-PHK pegawainya, itu harus berhati-hati. Bisa jadi yang di PHK itu adalah the key employer, orang yang punya pengalaman yang selama ini memegang peranan kunci, sehingga yang tadinya mau efisiensi menjadi tidak efisien. Kemudian kekayaan intelektual ini tidak seperti kekayaan tradisional yang bisa habis. Kalau kekayaan intelektualnya tidak bisa habis, walaupun dieksploitasi terus-menerus. Nah, kemudian
Dan ini untuk mendorong seorang untuk melakukan inovasi, maka diberikan melalui insentif ekonomi dan pelindungan hukum, hingga orang merangsang untuk melakukan inovasi dan kontribusi dalam kemajuan teknologi. Oke. Nah, kategori pengetahuan itu sebagai suksesor bisnis itu terdiri dari empat hal. Ada know what, itu terkait dengan informasi dan fakta, itu dimanfaatkan oleh para ahli sebagai compliance pekerjaan. Tujuannya membangun pemahaman yang lebih luas. Kemudian know why, itu mengacu pada sains dan teknologi. Dimanfaatkan untuk apa? Untuk riset, inovasi. Tujuannya mengurangi frekuensi kesalahan. Know who, itu mengacu pada pengetahuan tentang hubungan sosial. Para ahli itu memanfaatkan itu untuk menemukan orang-orang yang tepat yang mampu memberikan solusi pada saat yang dibutuhkan. Tujuannya apa? Menemukan the key person dalam setiap penyelesaian masalah. Dan itu sangat langka orang seperti ini. The right person in the right time, in the right place. Kemudian terakhir adalah best practice. Dia mengacu pada keterampilan praktis. Dari dari pengetahuan-pengetahuan akademis diperkaya dengan pengetahuan praktis. Berbagi pengalaman terbaik. Tujuan apa? Memaksimalkan usaha dengan minim biaya. Next. Nah, kemudian pengetahuan itu memiliki hierarki dan berpengaruhnya bagaimana terhadap kesuksesan perusahaan. Ini ditampilkan hierarki pengetahuan itu dimulai dari data. Data itu memiliki range yang sangat luas, tetapi data ini masih belum memberikan makna apapun. Dia paling luas, maka apa saja yang menjadi output dari sebuah proses itu menjadi data, kumpulan data. Contohnya penjualan produk A, penjualan produk B. Kemudian disaring lagi, data-data dipilah-pilah sesuai dengan kebutuhan, maka menjadi informasi. Data yang dipilah sesuai dengan kebutuhan, maka itu menjadi informasi. Misalnya penjualan produk A mengalami kenaikan X% year to year. Jadi ada informasi disampaikan di sana. Kemudian disaring lagi, dipertajam lagi menjadi sebuah informasi yang komprehensif melibatkan banyak pihak, maka itu menjadi pengetahuan. Misalnya apa? Interpretasi manajer tentang pasar, bagaimana itu bisa terjadi, bagaimana proyeksi yang akan datang, faktor apa saja yang mempengaruhi. Kemudian rekomendasi perbaikan seperti apa. Nah, itu menjadi pengetahuan. Kemudian keberhasilan pengetahuan dan pembelajaran itu untuk bisa menghasilkan keunggulan kompetitif, itu lebih tergantung pada kemampuan organisasi mengelola pengetahuan tacit daripada eksplisit. Tacit itu yang terbawa berdasarkan pengalaman, kemampuan intuisi, penginderaan, atau bawaan lahir. Itu tidak bisa diperoleh eh, dari seminar, dari diklat, dari pendidikan formal, karena itu dibawa selama eh, selama dia hidup atau selama dia bekerja, dan itu susah untuk ditransferkan. Oke. Kemudian untuk sesi berikutnya akan dibawakan oleh Mas Krisna. Silakan. Terima kasih Pak Kes. Oke, untuk selanjutnya kita akan mempelajari terkait knowledge dan learning. Jadi belajar atau learning adalah suatu proses menggunakan wawasan atau pengetahuan yang ada untuk menghasilkan wawasan atau pengetahuan yang baru. Kemudian dari sisi pengetahuan adalah kesadaran atau pemahaman berdasarkan interpretasi data dan informasi. Jadi pengetahuan baru itu adalah hasil dari suatu pembelajaran. Nah, di sebelah kanan ini adalah suatu siklus ya. Pembelajaran dan pengetahuan itu akan saling memperkuat satu sama lain. Pertama, data dan informasi diterima dalam suatu organisasi dari berbagai sumber. Organisasi kemudian mengkonsep informasi berdasarkan norma, kerangka kognitif, konteks, dan budayanya. Konseptualisasi ini merupakan suatu proses pembelajaran dan membuat pengetahuan yang mendukung proses pengambilan keputusan. Dan pada akhirnya akan ada tindakan yang akan membentuk suatu kebiasaan dari suatu organisasi. Oke, untuk kemudian eh, learning ada dua tipe, yaitu adaptive learning dan generative learning. Adaptif ini atau bisa dikenal dengan pembelajaran satu putaran hanya berfokus pada pemecahan masalah tanpa memeriksa kesesuaian perilaku belajar pada saat ini. Kemudian kalau terkait generative learning, pembelajaran putaran ganda. Ini menekankan eksperimen terus-menerus dan siklus mengenai cara organisasi mendefinisikan dan memecahkan masalah.
Perbedaan mendasarnya antara kedua pandangan tersebut adalah antara bersikap adaptif dan memiliki kemampuan beradaptasi. Sebagai ilustrasi, saya mempunyai mobil yang mogok, saya bawa ke bengkel. Nah, di bengkel mekanik dengan sangat mudah menemukan masalahnya. Dalam beberapa menit, dia dapat mengatasi masalah, mungkin dengan memukul di beberapa area saja. Tapi untuk eh, beberapa waktu ke depan, hal tersebut akan terulang lagi masalah tersebut. Jadi, mekanik tersebut berlaku sebagai adaptive learning saja. Tapi jika mekanik tersebut berlaku sebagai generative learning, mekanik tersebut akan memeriksa secara mendalam sehingga masalah tersebut dapat teratasi dan tidak akan terulang kembali. Oke, untuk selanjutnya terkait teori competitive advantage, yaitu suatu perusahaan dapat dikatakan unggul jika satu, kinerja sumber daya perusahaannya itu lebih baik daripada kompetitornya. Kemudian yang kedua, kualitas aset dalam hal ini manusia dan mesin dalam menjalankan tugas itu lebih baik dari kompetitornya. Di sini ada pengetahuan memenuhi aset strategis dengan cara berikut ini. Ini menurut Autry dan Robert ada empat, yaitu valuable, rare, imperfectly imitable, dan non-substitutable. Kemudian selanjutnya, oke, selanjutnya di bagian ini kita akan mengkaji bagaimana pengetahuan dan pembelajaran dapat dikelola untuk mendorong suatu inovasi. Pengetahuan dan pembelajaran untuk inovasi dapat didorong dari dua cara utama, yaitu secara internal dan eksternal. Dalam banyak diskusi, kebanyakan hanya fokus di internal, padahal terdapat faktor eksternal yang dapat sangat berpengaruh. Pengetahuan berada di dalam lingkungan makro dan juga di dalam lingkungan suprastruktur. Oke, untuk selanjutnya, eh, di slide ini kita akan bicara mengenai proses pengelolaan pengetahuan. Pengelolaan pengetahuan sendiri melibatkan 5 proses utama. Yang pertama, find the existing knowledge, yaitu mengidentifikasi apa dan di mana pengetahuan itu berada, baik internal maupun eksternal. Jika perusahaan tidak mengetahui knowledge apa yang ada di dalam dirinya, maka ia juga tidak akan mungkin bisa tahu untuk bagaimana cara memanfaatkannya. Yang kedua, create knowledge. Jadi tidak cukup dengan hanya mengidentifikasi sumber pengetahuan, perusahaan juga harus menciptakan knowledge jika ingin bertahan dalam persaingan. Penciptaan kompetensi dan kemampuan baru merupakan inti dari manajemen pengetahuan. Kemudian yang ketiga, acquire knowledge. Jika suatu perusahaan tidak memiliki pengetahuan dari internal, maka ia harus memperoleh pengetahuan dari sumber eksternal. Selanjutnya, store knowledge, yaitu membuat memori organisasi, disimpan dalam bentuk yang dapat diambil kembali di masa depan. Mungkin di zaman sekarang banyak memori yang sudah melalui platform internet sehingga mudah untuk diakses dan bisa disebarluaskan. Dan terakhir, apply and reuse knowledge. Jadi tidak ada gunanya kita misalnya hanya mengumpulkan dan menyimpan ilmu jika kita tidak bisa mengaplikasikannya. Artinya pengetahuan yang ada harus digunakan dalam aktivitas bisnis dan pengetahuan harus bisa menciptakan suatu inovasi. Oke, setelah kita tahu proses pengelolaan pengetahuan, sekarang kita belajar siklus untuk menghasilkan pengetahuan. Proses dimulai dari sosialisasi. Melalui interaksi dan sosialisasi, pengetahuan tacit dapat diubah menjadi pengetahuan tacit pada orang lain. Kemudian tahap selanjutnya adalah eksternalisasi. Di sini tacit knowledge berubah menjadi explicit knowledge. Ini adalah suatu saat pengetahuan diubah dan dibuat dan didokumentasikan eksplisit melalui metafora, gambar, dan analogi. Tahap yang ketiga disebut kombinasi. Di sini pengetahuan eksplisit digabungkan dengan pengetahuan eksplisit lainnya untuk membuat suatu database. Dan tahap terakhir adalah internalisasi, di mana pengetahuan eksplisit dirubah kembali menjadi pengetahuan tacit. Internalisasi ini melibatkan transfer pengetahuan dari dokumen, manual, dan cerita ke dalam pemahaman melalui praktik dan pembelajaran. Kemudian eh, mungkin tadi tampak sederhana ya terkait proses tadi.
Tapi ada beberapa keadaan yang mungkin bisa memicu penggunaannya bisa sangat bervariasi. Nah, di sini Novaka menyarankan beberapa kondisi yang dapat mendorong proses penciptaan pengetahuan. Yang pertama, creative chaos. Jadi, pada saat ada creative chaos, ini dapat menjadi motivator untuk menghasilkan perbaikan dan perubahan. Creative chaos bisa disebabkan karena adanya hilangnya mangsa pasar atau masalah yang serius yang itu bisa eh, memotivasi tim untuk melakukan inovasi agar segera menyelesaikan masalah tersebut. Dan hal ini bisa meningkatkan kekompakan tim dalam menghadapi suatu kesulitan. Yang kedua, reflective action dalam mengembangkan solusi baru terhadap masalah, perlu adanya mendefinisikan masalah dengan jelas. Namun seringkali banyak perspektif antar individu yang berbeda. Dengan adanya refleksi ini, organisasi akan menghasilkan definisi masalah dan solusi yang terbaik. Yang ketiga, internal rivalry. Jadi permasalahan harus diserahkan kepada banyak tim dan nantinya bakal ada storming di situ untuk menghasilkan solusi yang terbaik melalui interaksi dan juga adanya penciptaan pengetahuan baru. Yang ke selanjutnya terkait dengan strategic rotation. Jadi rotasi staf menjadikan individu pada perspektif yang berbeda dalam suatu organisasi. Jadi pengetahuan organisasi menjadi lebih dinamis dan lebih cair. Dan terakhir terkait information redundancy. Redundansi ini menjadikan suatu hal yang dapat menjadi perhatian kalayak yang lebih luas. Penyebaran informasi seperti ini dapat membantu mengatasi hambatan atau barrier antar departemen. Kemudian selanjutnya, pengetahuan dan pembelajaran dalam proses inovasi dapat dikonseptualisasikan menjadi tiga ya, yaitu tiga tingkatan, yaitu di individu, tim, dan perusahaan. Mungkin di masa lalu sangat sedikit pengetahuan dan pembelajaran yang terjadi dalam proses inovasi. Jadi di akhir suatu proyek, tim yang bertanggung jawab atas pengembangan itu hanya dibubarkan dan individu kembali ke departemen masing-masing. Jadi tidak ada nilai atau pembelajaran, baik itu keberhasilan maupun kegagalan yang didapatkan oleh suatu organisasi. Nah, untuk menghentikan masalah tersebut harus ada dua wadah yang dapat dijadikan eh, sebagai pembelajaran, yaitu yang pertama, Innovation Management Planning System (IMPS) dan juga nanti yang kedua Innovation Knowledge Repository. Yang pertama terkait eh, IMPS, berikut adalah kerangka sistem perencanaan eh, manajemen. Yang pertama, Project Definition dan Selection. Sistem IMPS harus mampu mengidentifikasi portofolio proyek yang selaras dengan strategi bisnis dan menyediakan sumber daya bagi proyek yang ingin dikembangkan. Kemudian yang kedua, tim selection, organisasi harus bisa memilih anggota yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan tuntutan dari suatu proyek. Kemudian yang ketiga, project execution. Dalam proses eksekusi, MPS harus melakukan kontrol menyeluruh pada proses inovasi. Kontrol harus dilakukan dan dikomunikasikan kepada semua pihak. Kemudian selanjutnya tahapannya adalah project debrief. Tujuannya di sini untuk mencoba mengungkap apa yang berjalan dengan baik, apa yang tidak, masalah apa yang dihadapi, mengapa itu bisa terjadi, dan bagaimana cara penyelesaian. Dengan demikian, pembelajaran yang telah terjadi dalam pelaksanaan proyek harus dikolek terlebih dahulu sebelum nantinya bisa dibagikan kepada seluruh departemen. Dan yang kelima, knowledge analysis and extraction. Tahap ini menyaring dan menyempurnakan informasi yang diperoleh dari project debrief. Fokusnya di sini adalah pada analisis tingkat tinggi untuk membangun pemahaman yang lebih dalam dan holistik. Dan yang terakhir, knowledge package. Membuat knowledge package yang dapat digunakan oleh tim proyek baru dan manajer informasi. Paket-paket pengetahuan harus disatukan sedemikian rupa sehingga membuatnya sangat berguna di kemudian hari oleh bisa diakses oleh klien maupun proyek baru nantinya. Nah, setelah tadi kita membahas tentang IMPS, ya, selanjutnya terkait Innovation Knowledge Repository atau IKR.
Jadi IKR ini dapat dibagi dalam dua bagian yang saling terkait. Yang pertama, technical knowledge, yaitu bagian yang bertanggung jawab untuk menyimpan informasi teknis dan pengalaman proyek. Kemudian yang kedua terkait people knowledge. Bagian ini bertanggung jawab untuk menyimpan informasi, kompetensi, dan keahlian dari seseorang. Data, wawasan pengetahuan yang sudah dikumpulkan selama proyek tadi, selanjutnya harus bisa disimpan dalam IKR tersebut. Data tersebut bisa dari keberhasilan maupun dari suatu kegagalan, dan itu pasti akan memberikan suatu pembelajaran bagi tim proyek tersebut. Jadi, proyek-proyek tersebut bisa menjadi sumber dari pengetahuan dan sumber dari inovasi yang akan datang. Nah, dengan cara seperti ini, perusahaan harus tentunya akan menjadi makin dewasa. Perusahaan itu akan terus-menerus meremajakan dan menyegarkan kembali dirinya dengan pembelajaran yang terus-menerus. Dan dalam jangka panjang, hal ini mendukung evolusi organisasi. Organisasi akan lebih adaptif dan tangguh terhadap perubahan lingkungan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, sesi yang ketiga akan disampaikan oleh Pak William. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Krisna. Untuk selanjutnya, setelah kita mempelajari dua topik pembahasan yang sebelumnya, maka kita akan belajar bagaimana bagi knowledge management. Uh, Strategi manajemen pengetahuan adalah pendekatan untuk meningkatkan proses bisnis keunggulan kompetitif melalui penciptaan, berbagi, dan penggunaan informasi. Oleh karena itu, di sini terlibat hal-hal yang penting, yakni adanya sumber pengetahuan, pengelolaan, serta untuk dengan tujuan meningkatkan kolaborasi dan komunikasi. Selanjutnya, setelah kita mengetahui bagaimana kita mengelola sebuah ilmu pengetahuan, maka akan dilakukan penyerapan dari ilmu-ilmu dari yang bersumber dari luar. Tentunya dibutuhkan sebuah transfer pengetahuan dari beberapa sumber, baik di dalam perusahaan maupun di luar organisasi. Salah satu caranya adalah melalui pembelian atau juga dengan kolaborasi. Sedangkan cara yang kedua, kita bisa dapat melakukan pengembangan mekanisme dan proses untuk menyerap dan mengasimilasi pengetahuan. Salah satu metode modern utama untuk mencapai tujuan ini adalah melakukan benchmarking atau melakukan perbandingan. Dalam hal knowledge management of scout, terdapat tiga perspektif, yakni perspektif teknis, di mana lebih menekankan terhadap perangkat-perangkat infrastruktur informasi teknologi. Yang kedua, perspektif terhadap sumber daya manusia, di mana lebih menekankan terhadap tata budaya perusahaan, pengembangan, dan keterampilan dari sisi sumber daya dan pengetahuan. Apabila kedua perspektif itu digabungkan, maka lahirlah sebuah perspektif sosio-teknis, di mana dalam perspektif sosio-teknis, hal-hal yang bersifat tacit dan eksplisit dapat dimungkinkan, bisa diintegrasikan, sehingga hal-hal yang kompleks antara infrastruktur teknologi, proses bisnis, kapasitas dan intelektual manusia, dan budaya organisasi dapat terintegrasi dengan baik. Secara spesifik, knowledge management itu harus berfokus terkait pengumpulan dan bagaimana menghubungkan organisasi tersebut. Lingkungan informasi yang baik memungkinkan kerjasama tanpa batas geografi dan waktu. Hal ini bisa dimungkinkan karena teknologi informasi memainkan peranan penting bagaimana dalam hal mewujudkan sebuah knowledge management. Strategi manajemen pengetahuan itu dapat bersifat reaktif, mekanis, organik, dan adaptif. Hal yang perlu kita fokuskan di sini adalah bagaimana kita dapat mewujudkan strategi adaptif, di mana keseimbangan antara teknologi dan budaya organisasi itu menjadi pilihan yang sangat optimal. Pengetahuan sebenarnya dapat diciptakan antara interaksi sosial dan kolaborasi di tim itu sendiri. Dalam hal pergeseran menuju strategi pengetahuan dari reaktif menuju adaptif, diperlukan sebuah interaksi antara lingkungan sosial dan kolaborasi teknologi. Bukan hanya pendekatan yang sifatnya holistik, namun teknologi dan budaya organisasi ini menjadi kunci vital untuk keberhasilan dalam mengelola pengetahuan secara efektif. Di sini kita bisa mengambil contoh ada tiga hal bagaimana kita mengkombinasikan antara penggunaan strategi dalam hal pengelolaan knowledge management. Yang pertama adalah bagaimana kita join teknologi pengembangan, yakni dari perusahaan Ernst dan Young, di mana
perusahaan ini lebih berfokus kepada pengembangan infrastruktur teknologi informasi. Yang kedua, yang sifatnya organic knowledge management, di mana perusahaan diambil contoh adalah CMG IT Consultancy, lebih berfokus dalam hal tata budaya dan organisasi serta pengembangan dari sisi sumber daya manusianya. Yang terakhir adalah perusahaan IBM dan Xerox. Mereka mengadop knowledge management adaptif yang dimana mencapai sebuah keseimbangan antara sumber daya manusia dan teknologi informasi. Sehingga peranan teknologi dan kolaborasi tim dan sosial mencapai keseimbangan dan memenuhi strategi dari perusahaan tersebut. Secara sumber dari pengetahuan dari internal itu sendiri, sebetulnya ada dua hal. Yang pertama bisa kita mendapatkan dari melalui pembelian, yang kedua nanti melalui kerjasama atau korporat. Dalam hal pembelian, kita bisa melakukan mekanisme investasi, di mana perusahaan um, melibatkan membeli sebuah saham di dalam perusahaan, tentunya untuk dapat mendapatkan akses ke dalam perusahaan tersebut dalam hal pengelolaan sumber daya pengetahuan. Yang kedua, kita juga bisa melakukan pembelian melalui mekanisme kontrak, di mana di sini perusahaan itu memiliki minat tertentu pada suatu hal dan dapat menciptakan suatu pengetahuan dan pengembangan bagi perusahaan tersebut. Yang ketiga yang sifatnya sponsor, di mana perusahaan em, mendanai sebagian atau secara keseluruhan dalam hal penelitian. Umumnya mekanisme ini banyak dilakukan di kegiatan universitas. Dan yang terakhir adalah untuk membeli lisensi. Nah, dalam hal ini, lisensi ini bisa melibatkan perjanjian kontrak di mana perusahaan mendapatkan akses paten, mendapatkan akses teknologi, ataupun pengetahuan dari perusahaan lain dengan konsekuensi ADB tertentu. Eh, Sumber daya pengetahuan dari pihak luar juga kita juga bisa menggunakan cara yang kedua yakni kerjasama, yakni ada 4 mekanisme melalui patungan, konsorsium, dan networking serta usaha korporat. Patungan itu sendiri terdiri atas beberapa perusahaan yang bekerja sama untuk memberikan kontribusi sehingga diversifikasi resiko dapat ditanggung bersama. Tujuannya adalah bisa saling berbagi pengetahuan dan keilmuan. Yang kedua adalah mekanisme konsorsium. Nah, dalam hal ini melibatkan sejumlah perusahaan ataupun lembaga tertentu yang membagi mekanisme standar serta menggabungkannya. Dalam hal ini perusahaan tersebut umumnya banyak bergerak di bidang pengembangan bersama, perjanjian manufaktur ataupun dalam hal melakukan suatu aktivitas produksi kemitraan yang saling melengkapi. Mekanisme yang ketiga adalah networking. Networking ini sifatnya lebih berbentuk struktural, di mana antara hubungan perusahaan satu dengan perusahaan lain memiliki hubungan yang erat sehingga ditemukan adanya integrasi baik kerangka vertikal maupun horizontalnya dalam bentuk yang diikat dalam sebuah perjanjian kontrak. Yang keempat adalah usaha korporat atau istilahnya ini bundling dan unbundling yang sifatnya menciptakan atau membentuk sebuah anak perusahaan baru sehingga anak perusahaan ataupun subholding yang baru ini eh, dapat memiliki proses bisnis proses bisnis tersendiri dalam hal pengembangan kompetensi baru. Dalam hal mekanisme untuk mendapatkan pengetahuan dari luar, terdapat ada 5 hal yang perlu kita lakukan seperti prevensi, seperti teknologi yang berbasis operasi, berbasis pasar, manajerial ataupun keuangan. Perusahaan yang melakukan jenis kerjasama baik pembelian maupun dalam hal kerjasama tersebut bisa memilih apakah dia hanya ingin mengambil dari sisi teknologi, apakah hanya dia ingin berbasis terkait secara manajerial ataupun secara keuangan itu lebih menyerahkan kepada sumber-sumber daya dari luar. Selanjutnya dalam hal sumber-sumber dari pengetahuan dari luar, kita bisa mengetahui bagaimana sebenarnya pola matriks yang ada. Sehingga apabila kita mengetahui kelemahan kita dari sisi di mana kita ingin memperkuat atau memperdalami, kita bisa dapat menyusun dalam matriks strategis di sini. Di mana kita bisa melihat dari announce, acquire, how to how yang dikaitkan dengan kompetensi dari perusahaan itu sendiri memiliki kurangnya kompetensi dan ingin mendapatkan sumber daya yang lebih tinggi dari perusahaan lain sehingga bisa melakukan proses seperti merger, aliansi, pembelian lisensi ataupun kontrak kerjasama outsourcing dari pihak luar.
Arahannya adalah apabila kita ingin mendapatkan bekerja sama, kita memiliki kompetensi yang tinggi dan pihak atau perusahaan luar memiliki juga kompetensi yang tinggi, tentu bisa dilakukan proses develop collaborative competence, yakni yang seperti joint venture, teknologi partnership, dan lain sebagainya. Sebenarnya hal utama dalam hal melakukan kolaborasi tersebut dari baik dari internal maupun sifatnya dari eksternal adalah untuk mendapatkan sebuah inovasi sehingga perusahaan tersebut dapat mengembangkan produk dengan proses yang baru tentunya sehingga dapat em, menjadikan proses bisnisnya menjadi lebih efisien sehingga eh, para mitra yang nanti menjangkau sumber daya dan keuangan membutuhkan yang proyek-proyek tersebut dapat menyebarkan berbagai macam risiko sehingga harapannya dengan risiko yang tersebar segala hal bisa ditanggung bersama untuk mencapai efisiensi maupun secara proses bisnis ekonominya. Dalam hal lain, inovasi juga bisa menggabungkan keterampilan dari segi beberapa pengetahuan, baik teknologi dari perusahaan itu sendiri. Harapannya sekali lagi, tujuan dari ini adalah membentuk sebuah keterampilan baru, inovasi baru, sehingga bisa meningkatkan keunggulan dari perusahaan itu sendiri. Dalam hal ini, dalam hal mendapatkan pengelolaan sumber daya, pengetahuan dari luar, kita bisa mengambil contoh dari skemanya dari yang dilakukan oleh PNG, yakni mereka melakukan joint teknologi, di mana dalam hal joint teknologi ini mereka mendapatkan kemitraan, artinya mereka memiliki teknologi yang seperti untuk dalam hal klinis dan mereka bekerja sama dengan pihak Alexion dengan teknologi yang ada sehingga hasilnya mereka bisa mencapai tujuannya. Hal yang kedua adalah PNG juga melakukan skema lisensi atau pembelian hak paten di mana mereka membentuk grup akuisisi teknologi EIG dengan tujuan adalah mencari teknologi dan produk yang baru. Dalam hal ini tujuan utamanya adalah untuk bisa mendapatkan teknologi eksternal sehingga sarana bagi penemu dan ahli teknologi dapat diberikan, difilter dan dapat menjadikan masukan untuk pengembangan perusahaannya sendiri. Yang ketiga adalah PNG juga melakukan penelitian dan kerjasama dengan beberapa universitas, terutama produk yang dikenal yang mulai dikembangkan dari tahun 1950 adalah produk pasta gigi. Ini pasta gigi berfolda yang pertama diperkenalkan di dunia. Perlu kita perhatikan di sini adalah dalam hal melakukan pembandingan atau benchmarking, di mana proses terstruktur dan objektif untuk meningkatkan produk dan jasa, praktik dan proses integrasi dengan membandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang terbaik. Metodologi perbaikan ini memungkinkan organisasi untuk mempelajari dan mengadaptasi proses bisnis yang terbaik untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Benchmarking ini membantu organisasi untuk terus continuous learning dan meningkatkan diri dari perusahaan-perusahaan terbaik yang pernah ada. Dalam hal melakukan benchmarking tersendiri terdapat 4 hal, mulai dari benchmarking internal, kompetitor, fungsional maupun generik. Benchmarking internal dan dia melakukan pembandingan dari kinerja individu, tim, organisasi, dan yang terakhir adalah benchmarking yang sifatnya radikal atau untuk mencapai perubahan yang mendasar dalam sistem proses bisnis untuk mencapai sebuah inovasi disebut dengan benchmarking generik. Yang perlu diketahui juga dalam hal pembentukan benchmarking adalah kita sering terpaku atau terjebak dalam proses benchmarking tersebut. Mengapa? Karena adanya kurangnya perencanaan yang tidak tepat, lalu sumber pengelolaan yang tidak tepat, kita juga tidak memiliki data yang tidak tepat dalam hal melakukan pembandingan, serta yang paling sering yang sering menentukan adalah metode seperti apa yang harus kita libatkan. Kegagalan tersebut tentunya akan membawa dampak pada proses portofolio dari perusahaan tersebut sehingga menjadi hal yang membingungkan bagi perusahaan untuk menentukan standar kinerja dari perusahaan itu sendiri. Dalam hal ini, dalam proses benchmarking sendiri, kita bisa mengambil contoh dari perusahaan British Airways pesawat, di mana dalam hal benchmarking kompetitif, mereka itu melakukan benchmarking ke beberapa maskapai, dalam hal ini seperti Emirates dan Singapore Airlines. Tujuannya adalah untuk mendapatkan titik ukur bagaimana standar kualitas pelayanan. Yang kedua adalah benchmarking yang sifatnya fungsional. Di sini British Airways eh, mengambil sebuah titik ukur dalam hal proses loading dan unloading. Dan yang terakhir adalah sifatnya generik benchmarking atau perubahan yang radikal,
di mana bukan dalam sebuah proses dari sisi hal mendapatkan keuntungan, melainkan mereka berusaha untuk memikirkan sebuah efisiensi. Mereka mengambil contoh benchmarking di perusahaan di tim balap Grand Prix, di mana dalam hal proses perbaikan ban, proses penggantian ataupun maintenance eh, dari Ferrari tersebut. Harapannya mereka bisa menjadi lebih efisiensi dan dapat mengurangi waktu grounded yang lama di dalam udara. Demikian dari kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Nugroho Adiswanto. Terima kasih. Ya, Pak. Oke, untuk sesi keempat. Next. Oke, baik. Terkait knowledge dissemination, location, and IT, Pak. Di sini berkaitan dengan konsep cara penyebaran pengetahuan di dalam suatu organisasi. Dari knowledge dissemination sendiri itu merujuk pada proses pergerakan informasi, pengetahuan, atau keahlian di dalam suatu organisasi agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh individu atau kelompok yang membutuhkannya. Kemudian collocation itu artinya lokasi bersama, Pak. Jadi dalam praktiknya menempatkan tim atau departemen yang bekerja pada proyek dengan tujuan yang sama dalam jarak yang dekat satu sama lain secara fisik. Dengan demikian memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi itu lebih mudah antara anggota tim. Kemudian mempercepat pertukaran informasi dan meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian tugas. Kemudian dari IT itu artinya informasi teknologi itu terkait mencakup teknologi dan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mentransfer informasi, Pak. Kemudian inovasi-inovasi tersendiri, sendiri itu menurut Kettler tahun 1994 itu merupakan transformasi pengetahuan yang tertanam di berbagai tempat dalam suatu organisasi menjadi pengetahuan yang tertanam dalam produk baru. Ini menjelaskan mengapa pertukaran pengetahuan dan informasi itu berhubungan positif dengan kinerja sebuah inovasi, Pak. Kemudian dari inovasi itu dari ilustrasi terdapat beberapa eh, parameter. Di situ ada inspiration, vision, growth, idea, proses, development, dan creativity. Kemudian terkait CMC atau Computer Mediated Communication itu proses komunikasi yang melibatkan penggunaan teknologi komputer dan jaringan untuk bertukar pasan informasi atau berinteraksi antar individu atau kelompok. Di dalam CMC sendiri itu komunikasi dilakukan melalui berbagai platform digital seperti email, teks, kemudian forum online, media sosial maupun aplikasi obrolan. Jadi CMC itu memungkinkan komunikasi itu yang cepat, efisien, global, serta memungkinkan orang untuk berhubungan tanpa batas oleh batasan geografis ataupun waktu ya, Pak. Jadi ini merubah cara orang berkomunikasi, bekerja sama, dan berinteraksi secara luas dalam konteks, termasuk dalam lingkup profesional, pendidikan, sosial, maupun pribadi. Kalau kita lihat di dalam bagiannya sendiri itu ada human, komputer, kemudian komputer, human, di situ komputer yang akan saling berinteraksi, dia jadi entitas dari si humannya itu sendiri. Kemudian ada digital communication model, di situ ada network graph atau user interface, di situ terjadi transaksi informasi seperti itu. Namun menurut penelitian bahwa kelompok yang menggunakan sistem komunikasi elektronik itu berkomunikasinya itu sebenarnya kurang efektif dalam banyak situasi dibandingkan kelompok yang bertemu secara tatap muka. Jadi kemudian strategi penyebaran high level of knowledge, jadi penempatan staf R&D, R&D di lokasi yang sama, artinya eh, kalau dulu posisinya masih sama dengan lokasi perusahaan, atau kalau sekarang bisa dibantu dengan CMC, walaupun dia posisinya jauh, tapi dapat menghadirkan komunikasi secara real time saat itu juga. Semakin banyak perusahaan yang menggunakan informasi dan komunikasi intermediasi atau CMC itu untuk menggantikan atau menambah lokasi bersama atau kontak tatap muka. Oke. Kemudian terkait conclusion dari bab ini itu kaitannya terkait masalah peran knowledge management dalam proses inovasi itu terdapat dua pengetahuan yaitu eksplisit dan tacit yang harus dikelola secara efektif. Dalam bagian di samping bisa kita lihat kemudian untuk dari tacit sendiri itu merujuk pada pengetahuan yang sulit untuk diartikulasikan secara eksplisit, tetapi terdapat pemahaman atau intuisi atau pengalaman seseorang ini pengetahuan yang seringkali tidak terdokumentasi secara formal. Kemudian kalau dari eksplisit sendiri itu pengetahuan yang dapat diartikulasikan dengan jelas dan didokumentasikan dengan baik. Jenis pengetahuan ini dapat disusun dalam bentuk teks, gambar, media, atau skill seperti itu. Kemudian ada experience itu dari pengalaman. Sistem inovasi yang baik itu harus memastikan bahwa pengetahuan itu ditangkap, dibagikan,
dan dipelajari secara sistematis. Hal ini dapat dicapai melalui dua komponen utama dalam sistem inovasi, yaitu perencanaan dan pelaksanaan serta penyimpanan pengetahuan. Kemudian keberhasilan dalam sebuah inovasi itu sangat tergantung pada kemampuan organisasi dalam membangun dan memanfaatkan pengetahuan dengan efektif. Oke, ini case study terkait menjaga pengetahuan eh, generasi yang akan pensiun atau bagaimana kita menyoroti pentingnya mempertahankan pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan senior yang akan segera pensiun. Jadi dari knowledge transfer sendiri itu ada tiga tahapan, yaitu explicit knowledge, kemudian tacit knowledge, sama application knowledge gitu. Jadi di sini sebanyak 27% mengatakan bahwa mereka berharap pensiun tanpa transfer pengetahuan, sementara 17% saja yang berharap ada proses transfer yang intensif gitu. Oke. Nah, di sini ada beberapa case dari beberapa perusahaan. Dari IBM sendiri, Eric Lesser mengatakan bahwa kinerja di pasar sangat kompetitif memerlukan karyawan yang memiliki pengetahuan lebih dari sekedar informasi eksplisit yang terdapat di dalam manual dan database. Kemudian ada peningkatan kebutuhan memanfaatkan pengalaman, intuisi, dan jaringan sosial karyawan. Jadi di sini yang disoroti adalah teknologi dapat memberdayakan dan membantu, tetapi tanpa budaya berbagi pengetahuan dan kolaborasi, teknologi tersebut tidak akan efektif. Kemudian dari PA Consulting Group menekankan bahwa inovasi itu sangat tergantung pada bagaimana sebuah organisasi itu dapat membangun kapabilitas pengetahuan dan kemudian memanfaatkannya secara efektif. Kemudian dari British Petroleum juga itu dipuji karena mereka punya sistem pencari ahli yang dapat membantu karyawan menemukan spesialis yang tepat dalam memutuskan dalam perusahaan untuk memecahkan permasalahan tertentu. Kemudian dari Rolls-Royce juga melakukan wawancara mendalam untuk para perancang mesin pesawat Concorde yang akan pensiun untuk memastikan bahwa keahlian mereka itu tidak hilang atau tetap dipertahankan di dalam perusahaan. Namun tantangan terbesar bagi banyak perusahaan adalah menghadapi kehilangan pengetahuan saat karyawan-karyawan yang senior itu pensiun dan meninggalkan perusahaan. Jadi untuk mengatasi tantangan ini, beberapa perusahaan itu menggunakan kebijakan yang namanya friendly leaver atau bagi pensiunan dini itu menciptakan budaya di mana orang yang lanjut usia itu dibuat untuk merasa penting membantu generasi baru. Namun penting juga bagi perusahaan untuk membangun kembali kepercayaan yang mendorong karyawan untuk berbagi pengetahuan, bukan menimbunnya dan dibawa oleh diri sendiri. Kemudian membangun kembali kepercayaan ini merupakan tantangan yang besar, terutama bagi perusahaan yang memiliki jarak panjang dalam perampingan dan pergolakan perusahaan. Mungkin itu saja Pak dari conclusion dan study case. Saya kembalikan ke moderator Pak Kes. Terima kasih. Demikian review materi knowledge management and learning for innovation dari kelompok 14. Jangan lupa like and comment ya. Ada kursi, ada dipan. Makasih kuucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam.